Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat PWLT di mana saja Anda berada. Hari ini kita kembali ke acara PWLT Pesta di edisi ke-7 tanggal 31 Januari 2025 dan di sini telah hadir bersama kita yaitu salah seorang Ketua Komisi DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Komisi 4 yaitu Bapak Mayuki SAG. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini juga telah hadir Pak Kabid P3KL Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Bapak Putra Wangsa. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Baik, sahabat PWLT, hari ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan penyakit musiman yang setiap tahun pasti akan hadir di tengah-tengah kita, di tengah masyarakat. Kali ini kita akan membahas tema besarnya yaitu mendorong kualitas pelayanan penanganan cepat penyakit menular. Apa penyakit musiman ya? Maaf, bukan penyakit menular tapi penyakit musiman. Baik, di kesempatan sore hari ini 1 jam ke depan bersama saya Sri Handayani akan membahas tentang penyakit musiman yang saat ini sudah ada di Kabupaten Lombok Tengah. Bagaimana kita menanganinya, bagaimana kita mencegah penyakit ini, kita akan bahas bersama kedua narasumber kita yang ada di depan kita ini. Baik, kita mulai dari Dinas Kesehatan ya, dari Pak Kabid P3KL Dinas Kesehatan Pak Putra Wangsa. Siap. Jadi untuk pembahasan kita pada season pertama ini yaitu apa saja penyakit musiman yang sering terjadi di Lombok Tengah. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ketika musim hujan terjadi, penyakit apa yang biasa timbul di Lombok Tengah ini yang sekiranya penyakit ini juga bisa diatasi seperti apa? Kemudian apa langkah-langkah yang perlu kita siapkan untuk mengantisipasi dari penyakit musiman ini, Pak? Oke, Mbak Sri, selaku moderator. Jadi setiap tahunnya sebetulnya memang di semua daerah ada, mohon izin, ini Ketua Dewan. Jadi setiap tahunnya itu sama saja, di setiap daerah itu memang ada tren-tren kasus yang sering muncul. Jadi kita khususnya di Kabupaten Lombok Tengah ini yang sering muncul itu di samping memang ini penyakit menular yang disebabkan oleh nyamuk, vektornya adalah nyamuk. Yang paling sering itu adalah DBD, demam berdarah dingin kan. Kemudian ada juga yang lain seperti infeksi saluran pernapasan akut, tetapi yang sering membuat heboh biasanya Kabupaten Lombok Tengah adalah dengan adanya peningkatan tren kasus DBD. Nah, alhamdulillah memang di beberapa tahun terakhir kalau kita melihat sudah ada peningkatan yang signifikan terhadap bagaimana tata kelola penyakit musiman ini termasuk dengan kasus DBD ini. Jadi kalau kita melihat tren kasus dari 6 tahun terakhir itu untuk kasus musiman ini seperti kasus DBD ini memang ada penurunan. Cuma ada peningkatan di tahun 2023 itu. Jadi 2019 itu sekitar 114 kasus, kemudian 2020 itu 111 kasus, kemudian 2022 itu ada 94 kasus, 2023 itu ada peningkatan sedikit sekitar 250 kasus, kemudian 2023, kemudian di 2024 kemarin yang sudah kita lewati ini ada sekitar 230 kasus, ada penurunan sekitar 20 kasus sebetulnya. Tetapi yang paling penting adalah kita memahami sebetulnya karena ini efeknya bisa bikin bikin ribut kabupaten ini kalau sudah mulai kasusnya, apalagi kasus DBD itu, karena kekhawatiran masyarakat, karena tingkat pemahaman masyarakat ini yang perlu kita sama-sama tingkatkan untuk bagaimana pola memahami penyakit itu sendiri, bagaimana memahami tata laksana, sampai dengan bagaimana mencegah. Nah, yang paling penting adalah sebetulnya mencegahnya. Mencegah ya? Iya, mencegah. Nah, kalau tadi kita lihat kondisi dari 2024 ke 2025 Januari itu menurun Pak ya? Okay. Menurun. Okay. Sementara kemarin
di rumah sakit sendiri ada peningkatan 61 kasus. Kok ada perbedaan antara data yang di dinas kesehatan sama yang di rumah sakit? Seperti apa sebenarnya? Bagaimana pola menghitung dari peningkatan tren kasus ini, Pak? Jadi kasus yang ada di rumah sakit itu tidak semua masuk kategori kasus DHF sebetulnya. Jadi kasus yang masuk di rumah sakit itu ada beberapa kasus yang hanya DD, jadi demam dingui saja. Nah, sementara yang terlapor di aplikasi pelaporan yang ada di provinsi sampai ke pusat itu namanya Silator. Jadi Silator itu akan menginput datanya berdasarkan hasil pemeriksaan yang terstruktur. Jadi hasil pemeriksaannya kalau dia hasilnya sudah benar-benar positif DHF, baru bisa dikatakan sebagai DBD. Tetapi cenderung memang di tata laksana teman-teman di puskesmas maupun di rumah sakit, karena pemahaman masyarakat kita yang belum sama-sama kita punya tanggung jawab untuk meluruskan, ketika ada panas sedikit menyampaikan, oh saya DBD katanya. Padahal dia harus hasil pemeriksaan NS1-nya harus positif, kemudian IgGI sama IgM-nya harus positif, baru bisa dikatakan DHF atau DBD lah. Ya, jadi tapi orang di masyarakat umum ini kadang-kadang melihat panas saja mengatakan dirinya DBD. Ada juga yang sebetulnya diare juga bisa panas, tapi kadang-kadang bilang DBD juga. Nah, ini yang perlu kita sama-sama luruskan. Lebih-lebih kami di Dinas Kesehatan dengan 29 puskesmas, 132 polindes dan 99 pustu itu sudah mengeluarkan surat edaran untuk bisa menyampaikan sampai tataran paling bawah, sampai tingkat kadus untuk bisa memberikan edukasi tentang bagaimana sebetulnya penyakit-penyakit itu, termasuklah di situ penyakit DBD. Oke, Pak Kabid, artinya bahwa data yang sebenarnya itu, data yang valid itu ada di Dinas Kesehatan? Iya. Data yang valid itu karena data yang menjadi tolak ukur capaian kasus, capaian program itu adalah data yang ada di Dinas Kesehatan. Nah, data di Dinas Kesehatan itu kalau aplikasi pelaporannya namanya Silator. Artinya sampai di akhir bulan Januari atau sampai tanggal 31 Januari ini berapa yang terdata DBD ini, Pak? Kalau yang terdata DBD di laporan Silator sampai dengan tanggal 30 Januari itu jumlahnya ada 25 kasus. 25 kasus. Kemudian kalau suspek keseluruhannya itu sekitar 52. Jadi mungkin sinkron dengan data yang di rumah sakit. Karena data di rumah sakit itu yang terawat sampai 60, bisa jadi data yang 60 itu rata-rata sebetulnya ada di situ ada sekitar 15 atau tidak masuk sampai 24. Itu karena ada pasien yang positif dari 24 ini ada yang dirawat sampai ke rumah sakit provinsi. Jadi data sebetulnya yang di Silator itu yang positif DHF itu ada 25 kasus ya. Baik, kita beralih ke Pak Mayuki. Kalau tadi kita sudah mendengarkan bahwa ada sekitar 25 kasus peningkatan DB, ini baru DB Pak, belum penyakit yang lain. Nah, seperti apa tanggapannya Pak Mayuki selaku DPR untuk menanggapi kasus-kasus yang setiap musim penghujan pasti penyakit ini akan muncul. Nah, mungkin ada tanggapannya Pak, bagaimana kita untuk mungkin mengatasi atau bagaimana kita mencegah Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Berkaitan dengan beberapa kasus yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di Lombok Tengah ini, dari DPRD sudah berkomitmen terhadap segala hal bentuk yang kita hadapi ini, baik itu secara regulasi maupun ketentuan yang sudah ditetapkan dari pemerintah maupun dari pemerintah, bahwa dari DPR itu sangat berkomitmen terhadap pelayanan dasar. Berdasarkan dengan ketentuan yang ada itu adalah PMK nomor 212 tahun 2022, bahwa itu DPR itu sudah mulai dari SPM, standar pelayanan masyarakat itu sudah kita mulai dari pengalokasian anggaran dari DPR itu paling tidak berdasarkan ketentuan yang tadi 212 itu, PMK itu, 40% dari tahun 2023, 40% itu untuk kesehatan, 20% itu untuk pendidikan, dan 40% itu umum. Jadi artinya paling tidak itu sudah kita mulai dari awal, dari tahun 2023. Dan itu kita alokasikan kepada pertama, itu untuk kesehatan khusus, kita menyelesaikan terhadap persiapan. Pelayanan awal itu adalah sarana pendukung.
sarana pendukung. Sarana pendukung. Semua Polendes, Pustu maupun Puskesmas itu kita sudah dari awal itu mengalokasikan anggaran, termasuk rehab sarana itu yang dibutuhkan. Itu yang 40%. 40%. Di samping itu pun juga dengan pengalokasian anggaran kepada alat-alat kesehatan, itu salah satu bentuk. Yang ketiga juga pelayanan dasar yang kita lakukan itu dari DPR adalah termasuk penataan lingkungan. Penataan lingkungan ini adalah kita akan mulai melihat bahwa sebenarnya penyakit musiman ini adalah lingkungan setempat. Pola hidup sehat masyarakat setempat. Oleh karena itu kita mulai dari lingkungan. Mungkin dari Dinas Kesehatan itu sistem pelayanan atau manajemen yang dilakukan berdasarkan anggaran yang ada. Sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang dimiliki oleh kesehatan itu sendiri. Tetapi secara tidak langsung DPR itu sangat mendukung kegiatan itu dalam rangka mengantisipasi segala sesuatu yang kemungkinan terjadi. Mulai dari sumur bor, MCK, sanitasi, dan lingkungan. Itu tuh termasuk juga dari bagian-bagian dari dukungan dalam rangka untuk kesehatan masyarakat. Oh, masuk di situ Pak ya? Masuk di sana. Dari 2023. Dari 2023. Kalau boleh kami tahu berapa miliar anggaran itu yang masuk untuk kebutuhan dasar masyarakat Lombok Tengah ini Pak? Nanti mungkin secara keseluruhan, mungkin kalau itu anggaran dari kesehatan itu tahu persis secara keseluruhan. Bahwa ini kita dari 50 anggota dewan itu sudah ditentukan oleh PMK 212 itu, dan wajib hukumnya DPR itu mengalokasikan anggarannya adalah 40% dari pokir itu. Pokir ya? Pokir. Oke. Dan berapapun pokirnya anggota dewan itu tetap mengacu kepada 40% untuk kesehatan. Hingga 2023 itu kita mulai dulu itu adalah sarana pendukung. Di samping itu pun juga sumur bor juga seperti itu. Walaupun tidak termasuk secara di Ermak berkaitan dengan penataan lingkungan, itu pun juga sudah rata-rata dilakukan oleh masyarakat itu dalam rangka, kenapa kebanyakan seperti apa yang terjadi tadi itu, bahwa masyarakat terjadinya penyakit musiman ini biasanya adalah terjadi hal yang seperti tadi itu, hal-hal yang kumuh ya, kumuh atau yang menjadi penyebab tadi itu. Nah inilah yang kita singkirkan dari rencana itu, bahwa DPR ini sudah melakukan dari awal dalam hal ini. Tinggal bagaimana teknis lebih lanjut untuk mengantisipasi hal-hal kemungkinan lagi terjadi. Kayak kita sudah berkomitmen terhadap kesehatan ini. Sangat luar biasa lah. DPR ini sudah kerjasama. Sudah menganggarkan ya? Itu menganggarkan tentang itu. Baik Pak Kabid, ini kita sudah mendengarkan bahwa DPR sudah menganggarkan anggaran itu. Nah, sekarang dari pihak dinas sendiri seberapa sih kesiapan dari fasilitas yang sudah dianggarkan itu? Apakah dari anggaran tadi sudah dibuat mungkin puskesmas, postu, atau ini sudah berapa persentasenya kira-kira dari anggaran yang tadi dari 2023 loh? Iya, 2023. Untuk mengatasi penyakit-penyakit yang musiman misalnya seperti DBD tadi, kemudian ada lagi Pak sudah apa ISPA, mungkin bisa dijelaskan pada kami Pak. Jadi mohon izin lanjut. Jadi alhamdulillah memang Mbak Sri selama ini, terutama seperti yang disampaikan Ketua tadi, di sejak tahun 2023 itu sudah banyak sekali yang sudah bisa kita lakukan untuk bagaimana peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan kebijakan yang diberikan oleh pimpinan terutama dari DPRD terkait dengan bagaimana peningkatan fasilitas pelayanan di Kabupaten Lombok Tengah, terutama fasilitas pelayanan dasar. Jadi sejak 2023 itu sudah kita diberikan peningkatan sarana, itu sekitar sekarang ya paling tidak sudah 99% sudah paskes pelayanan dasar kita, terutama Pustu dan Polindes ini yang kemarin, yang sebelum menjadi Pustu Madi, fasilitas pelayanan dasar ini yang sudah diperbaiki. Dan alhamdulillah di tingkat sarana sudah oke. Kemudian tingkat kapasitas sumber daya manusianya alhamdulillah juga sudah dilakukan peningkatan kapasitas, pelatihan,
Ya. Di tahun 2024 itu ada 6 angkatan pelatihan peningkatan kapasitas di semua puskesmas, di 29 puskesmas, termasuk penyakit-penyakit yang lain, bukan penyakit musiman saja, termasuk penyakit-penyakit regeneratif, termasuk penyakit-penyakit tidak menular juga sudah dilakukan peningkatan kapasitas. Dan khusus untuk yang kita bahas hari ini, dukungan pemerintah daerah termasuk pemerintah provinsi dan pusat, alhamdulillah di Kabupaten Lombok Tengah sudah maksimal. Penyakit musiman yang terkait dengan kasus kita yang kita bahas hari ini, untuk kasus DBD itu alhamdulillah dari provinsi itu kemarin kita sudah terima stik untuk pemeriksaan awal, deteksi awal NS1. Ketika nanti ada masyarakat kita yang mengalami gejala yang dicurigai DBD, bisa dilakukan pemeriksaan oleh teman-teman di puskesmas pembantu maupun di puskesmas. Jadi alhamdulillah puskesmas kita dari 29 puskesmas tinggal 3 kalau tidak salah yang tidak sesuai dengan prototipe, alhamdulillah sudah sesuai prototipe. Tinggal sekarang bagaimana melibatkan masyarakat, Pak Sri. Jadi intinya pelibatan masyarakat untuk merasa bahwa kesehatan ini bukan tanggung jawab orang kesehatan, bukan tanggung jawab pemerintah daerah, tapi tanggung jawab kita bersama. Kenapa kami katakan demikian? Karena kalau tidak maksimal di dalam memerankan masyarakat, di dalam melakukan pencegahan itu, susah juga kita pengendaliannya. Karena contoh, bicara hari ini terkait dengan DBD, vektornya adalah nyamuk Aedes aegypti. Kalau kita hanya bisa memberikan pengobatan, bisa melakukan penanganan kasus, tetapi tidak dilakukan pencegahan oleh masyarakat, bagaimana pola hidup bersih dan sehat itu, maka hasilnya juga tidak akan bisa maksimal. Tetap akan terjadi penularan. Tapi kalau berjalan beriringan dari pelayanan kesehatan, pemerintah daerah, kemudian masyarakatnya berperan aktif bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat, karena vektor nyamuk itu kita paham betul kan. Kita sekarang di 2025 awal ini, di akhir 2024 ini bersyukurnya karena musim dibandingkan dengan tahun 2023. Interval musim dulu di 2023 itu kenapa kasus DBD-nya tinggi juga karena faktor musim. Jadi interval hujan sama panas itu jauh, sehingga perindukan jamuk itu lebih tinggi, lebih cepat. Nah, sekarang ini musim hujan alhamdulillah rata. Jadi begitu nyamuknya bertelur, larvanya dibawa sehingga tidak sempat terjadi perindukan nyamuk secara masif. Iya, telur tetap, tapi telurnya itu dibawa hanyut oleh air sehingga tidak terjadi karena panas kan telurnya menetas. Nah, ini tidak sempat menetas, sudah dibawa. Nah, itu kita bersyukur sehingga kita lihat tren kasusnya. Kalau di 2023 di bulan yang sama, di bulan Januari itu sekitar 50 kasus. Nah, kalau di bulan Januari di tahun 2025 ini sekitar 20, itu yang tadi yang terlapor di Selatan itu 25 kasus. Jadi dulu ada turun 50% dari kasus tahun 2023 jadi 24. Iya, 2024 Januari dibandingkan dengan 2025 bulan Januari. Jadi turun 50% sebetulnya kasusnya. Oke. Silakan dulu diminum kopinya, baik sahabat PWLT di mana saja. Kita sudah mulai ini ya, agak memanas. Jadi tadi kita sudah mendengarkan bahwa dari DPR sudah mendorong bahwa anggaran itu sudah turun di tahun 2025 untuk kebutuhan dasar masyarakat, khususnya untuk kesehatan, Pak ya. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana Dinas Kesehatan sendiri sudah membangun beberapa fasilitas kesehatan termasuk postu, kemudian 29 puskesmas ini diberikan fasilitas. Nah, sekarang yang ingin kami bahas kembali atau ingin kami tahu, seberapa sih pengawalan itu, Pak, dari DPR sendiri? Apakah ketika diberikan dana, apa DPR itu sudah langsung turun untuk melihat bahwa ternyata sudah dikerjakan, ternyata ini yang belum dikerjakan? Mungkin sejauh ini seperti apa sih, Pak? Mungkin itu yang perlu kita bahas, karena ada beberapa puskesmas yang baru dikerjakan besoknya sudah ambruk. Ada postu yang baru dikerjakan 3 hari kemudian hancur. Nah, seperti apa sebenarnya, Pak, keterlibatan dari DPR terhadap tadi ini, Pak, untuk pengawalan pembangunan kesehatan ini, Pak? Baik, sesuai dengan fungsi dan tugas DPR adalah pengawasan. Ya. Nah, kita garis bawahi bahwa DPR itu salah satu tugasnya adalah pengawasan terhadap segala bentuk anggaran yang sudah dilaksanakan oleh instansi yang terkait, terutama
dinas, baik itu dinas kesehatan maupun yang ada di rumah sakit. Alhamdulillah kita sudah melakukan monep di beberapa tempat dan sebagainya. Dari termasuk juga yang apa yang disampaikan tadi itu, memang betul juga mungkin dari beberapa puskesmas yang terjadi kurang sesuai dengan spek yang kita lakukan itu, karena kita lihat dari konstruksi dari awal dan prosesnya sebenarnya sudah bagus. Cuma hal-hal lain mungkin yang membuat terjadi yang tidak kita inginkan terbadan. Tetapi kalau ini mungkin akibat dari itu adalah dana DAK ya secara langsung itu, karena dana DAK ini beda dengan dana DAU. Kalau dana DAK ini secara utuh itu adalah sistem penganggaran maupun aturannya itu ada dari kementerian yang bersangkutan, yaitu Menteri Kesehatan. Kalau dari dana DAU itu mungkin secara langsung itu karena ikut dalam proses awal dari mulai dari RKPD, kemudian KUAPPAS sampai kepada nota anggaran sampai RKA, sampai kepada juga DIPA yang ada di anggaran, bahwa kita itu betul-betul mengawal dari awal proses anggaran itu sendiri sampai terhadap pelaksanaan. Sampai pelaksanaan pun juga kita melakukan monef terhadap anggaran dari dana DAU yang ada yang melekat selama ini yang betul-betul adalah murni ada menjadi APBD Lombok Tengah yang berdasarkan dari sumber dana DAU, baik itu dana POKE dan sebagainya maupun dana-dana yang reguler yang ada di daerah. Tetapi kalau yang selama ini kita tahu berkaitan dengan apalagi sekarang ini akan swakelola dana DAK itu oleh pemerintah pusat. Nah, kalau yang kemarin itu betul-betul murni di dalam aturan dana DAK itu adalah aturan secara utuh itu ada dari komitmen yang ada dari pihak pusat. Ya Pak Kabid. Nah, hingga kita sebenarnya kalau di daerah pada saat ada kalau dana DAK itu dia numpang lewat di dalam perencanaan anggaran secara utuh padahal itu sudah selesai. Oke, tapi sejauh ini ada tidak penemuan terhadap misalnya rumah puskesmas yang baru dibangun kemudian rusak gitu? Ada tidak penemuan-penemuan dari ada yang tidak? Ada sih penemuan-penemuan itu. Seperti yang kemarin kita lihat pun juga, makanya kemarin terutama yang kita lihat di Batu Jangkih yang menjadi permasalahan itu. Begitu juga kemarin itu di Batu Nyale alhamdulillah juga selesai. Tapi yang di Batu Jangkih sekarang ini seperti apa yang menjadi komitmen dari pemerintah daerah terutama dari Dinas Kesehatan segera melakukan sesuatu tidak lanjut dalam sampai puskesmas yang di Batu Jangkih sekarang ini yang menjadi informasi yang terbaru berkaitan dengan situasi kondisi, tapi setelah ada koordinasi dengan dari Pak Kades bahwa segera akan ditindaklanjuti berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Kalau di tempat-tempat lain yang kita lihat bahwa baik itu secara anggaran yang langsung dikerjakan maupun tidak pun juga kita selalu mengawasi. Kayak kemarin yang kita lihat di rumah sakit pun juga kita lihat kekurangan bansal. Itu kan akibat SOP yang ada, memang itu SOP yang dilakukan. Tetapi berkaitan dengan kekurangan-kekurangan inilah berdasar hasil rapat koordinasi bersama Dinas Kesehatan maupun rumah sakit itu kita akan segera menindaklanjuti. Mudah-mudahan tahun depan itu pun juga yang ada pada saat ini bansalnya sekitar 500 sedangkan yang dibutuhkan itu 1.000, sedangkan yang dilayani dalam tahun ini aja sudah 4.000 sekian di rumah sakit itu. Oke, ini artinya menindaklanjuti apakah pekerja atau pemborong yang melaksanakan kegiatan proyek misalnya di rumah sakit, di puskesmas itu tidak di backlist atau apa tindak lanjut dari misalnya penemuan tadi Pak kayak di Batu Jangkih seperti apa? Apakah itu DPR memberikan catatan-catatan kecil kepada pemerintah itu atau bagaimana? Anggarannya tahun 2021 ya? 2021 atau 2022 itu anggarannya. Yang di Batu Jangkih itu dengan waktu yang sama dengan Batu Nyale itu. Nah itu kan agak sudah lama. Ya. Lain halnya kalau yang kita lihat pada tahun yang sekarang ini kita langsung respon. Oh langsung respon ya. Langsung begitu respon penemuan langsung respon. Ya kita langsung bagaimana caranya untuk segera menuntaskan supaya pelayanannya itu aman, nyaman dan tidak terjadi sesuatu yang kita inginkan. Makanya dari kemarin selalu kita mencoba untuk di mana ada terjadi permasalahan baik itu basic maupun non basic itu selalu rapat koordinasi. Makanya sampai semangatnya kami punya anggota Komisi 4 kemarin, padahal itu maksud dan tujuan ada tidak lain itu dalam rangka meningkatkan pelayanan. Meningkatkan pelayanan. Meningkatkan pelayanan terhadap sesuatu sebenarnya tidak seperti itu.
karena berdasarkan SOP yang dipakai. Nah, artinya respon seperti itulah yang kita lakukan dengan DPR dalam rangka pengawasan sebagai tugas dan fungsinya DPR itu terhadap segala program yang dimiliki yang sudah dilaksanakan baik itu tahun 2023 maupun 2024. Yang sekarang ini saat 2024 pun juga dari kayak kemarin itu pun juga alhamdulillah sudah sampai beberapa tempat itu yang sudah kita lakukan, termasuk juga yang kemarin itu ada di Bendung, dekat Bendungan kemarin itu waktu kita kunjungi yang ambruk yang di sana di pos Polindes. Oh, Polindes. Ya, Polindes yang di selatan kemarin itu kita langsung ke sana monep kita terhadap itu. Tetapi karena yang di Pelambe pada saat itu kita lakukan monep di sana bersama salah satu wakil ketua dan anggota komisi, bahwa insya Allah itu pun juga akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan DPR terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar pelayanan masyarakat, terutama sarana pendukung terhadap kesehatan, terutama kekhawatiran kita itu Polindes atau poste yang ada ini kan itu tempat pelayanan yang sangat mendekat, yang sangat paling dasar terhadap masyarakat yang ada. Karena kita mulai kepada segala sesuatu penyakit ini adalah harus kita antisipasi melalui pelayanan dasar yang dibutuhkan. Termasuk tadi kurang terjadi DB atau permasalahan dihadapi penyakit musiman ini akibat pelayanan dasar itu. Pelayanan dasar karena rata-rata kita mungkin berkomitmen terhadap pemerintah daerah, kita sudah mulai kepada pelayanan dasar. Baik itu air bersih, kan itu salah satu juga kan air bersih pelayanan itu dasar. Yang pelayanan dasar. Baik. Nah, dan yang kedua MCK, berhenti juga masyarakat kita di Lombok Tengah tidak sembarangan di ABAB. Yang ketiga juga nyaman lingkungan, tertata lingkungan dengan penataan lingkungan yang ada. Begitu juga hal-hal lain yang dibutuhkan kalau memang itu menjadi aspirasi masyarakat dalam rangka kenyamanan, keamanan, dan kesehatan, DPR itu mendukung 100%. Baik, sahabat PWLT, jadi kita sudah mendengarkan tadi penjelasan dari Pak Mayuki bahwa pelayanan dasar itu memang harus betul-betul diperhatikan. Sangat penting bagi masyarakat untuk melanjutkan kehidupannya. Sahabat PWLT di mana saja berada, boleh untuk bertanya melalui link yang sudah kita bagikan, dan silakan mungkin ada sahabat PWLT yang akan bertanya terkait dengan tema kita hari ini, dan mungkin bapak-bapak yang ada di depan kita ini nanti akan langsung bisa menjawabnya melalui link yang sudah kami bagikan. Baik, kita beralih kembali ke Pak Kabid P3KL, Pak Putra Wangsa. Tadi sudah dijelaskan bahwa ini sudah ada alokasi dana. Nah, sekarang bagaimana dengan pelayanan siap terhadap masyarakat ini? Bagaimana mengatasi ketika mungkin pasiennya banyak, kemudian secara tiba-tiba ada KLB, mungkin apa yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan pasien ini, Pak? Ya, makasih Mbak Sri. Jadi alhamdulillah di Dinas Kesehatan dengan 29 jejaring puskesmas, di setiap puskesmas itu ada namanya subprogram survei epidemiologis. Peran dan tanggung jawab mereka adalah melakukan penyelidikan cepat terhadap kemungkinan terjadinya sebuah KLB atau kejadian luar biasa untuk penyakit. Sehingga sebetulnya sudah tertata. Dari kabupaten ada SKDR-nya, laporan SKDR yang bisa kita input setiap minggu, yang dilaporkan oleh teman-teman. Kalau terjadi KLB itu 1 kali 24 jam sudah harus terlapor ke kami, ke kabupaten. Kemudian ditambah lagi dengan ada jejaring yang namanya program yang namanya PSC, Public Safety Center, itu yang sudah berperan di Dinas Kesehatan, sehingga nanti ketika ada kasus yang berpotensi untuk terjadi KLB, semua sektor itu dilibatkan. Contoh terakhir kemarin waktu ada kasus misalnya keracunan makanan karena adanya hajatan, jadi semua sektor itu terlibat. Jadi bagaimana memerankan semua sektor itu dengan memberikan laporan ke puskesmas dilanjutkan ke kabupaten, dan kabupaten akan melanjutkan ke provinsi. Dan alhamdulillah respon itu sudah baik. Kemudian memerankan puskesmas untuk saat ini sesuai dengan Permenkes 44 itu, Permenkes 19, bahwa puskesmas itu akan
beralih fungsi lebih kepada promotifnya ketimbang kuratifnya. Jadi promotif. Bagaimana memberikan penyuluhan, pencegahan kepada masyarakat itu sehingga tidak terjadi kasus yang besar di masyarakat. Ini termasuk edukasi, Pak. Edukasi. Jadi bagaimana pencegahan, termasuk mendukung juga program pemerintah pusat terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Itu juga akan berjalan di tahun ini. Mudah-mudahan ini bisa kita berjalan beriringan, baik kebijakan pemerintah pusat dan kabupaten, sehingga pencegahan awal itu bisa dilakukan sedini mungkin nih, Ketua. Jadi pemeriksaan kesehatan gratis itu nanti akan dilakukan di semua kabupaten kota se-Indonesia, dan alhamdulillah di Lombok Tengah juga akan dilakukan itu sesuai dengan tanggal lahirnya. Jadi orang yang tanggal lahir tanggal 30 Januari, maka dia akan diperiksa tanggal 30 Januari melakukan pemeriksaan gratis. Pemeriksaan gratis itu mencakup nanti ada pemeriksaan gula darah, kolesterol, lingkar perut, tinggi badan, berat badan, tensi, sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang kemungkinan bisa menyebabkan penyakit kematian dan yang lain-lain pada masyarakat. Sedini mungkin. Okay. Contoh untuk penyakit hipertensi kan, kalau orang tidak pernah kontrol tensinya, mungkin tidak mungkin kita bisa tahu bahwa dia hipertensi ya. Atau orang gula darah, kalau tidak pernah periksa gulanya, tidak mungkin. Nah, di saat itulah yang akan dijadikan momen, dan alhamdulillah nanti akan disupport oleh pemerintah pusat sampai dengan provinsi dan kabupaten kota untuk melakukan itu. Ini akan terjadi di 29 puskesmas atau khusus nanti di rumah sakit, atau bagaimana sistemnya ini, Pak? Pemeriksaan kesehatan gratis itu masih belum kita lihat polanya, tetapi kemungkinan besar akan dilakukan di semua puskesmas, di 29 puskesmas sampai dengan jejaring paling bawah di puskesmas pembantu. Karena pemeriksaan itu dilakukan oleh teman-teman nakes yang memang sudah terstandar, semua bisa melakukan itu. Bagaimana melakukan pemeriksaan dengan stik gula darah, stik kolesterol, kemudian pemeriksaan lingkar perut, kemudian tinggi badan, berat badan, itu sudah bisa dilakukan oleh teman-teman di fasilitas pelayanan dasar kita. Oke, baik sahabat PWLT, jadi kita tadi sudah mendengarkan Pak Kabid P3KL Dinas Kesehatan bahwa akan ada pemeriksaan gratis ya. Ini untuk seluruh lapisan masyarakat ya, tanpa kecuali ya. Tanpa kecuali. Ya, jadi pemeriksaan gratis ini tujuannya untuk mengetahui penyakit apa yang ada di dalam tubuh kita ya. Ini juga termasuk untuk mencegah dari penyakit musiman itu tadi ya. Nah, kita kembali ke penyakit musiman tadi, bahwa saat ini masih sedang dalam musim hujan. Jadi musim hujan ini banyak sekali, rentan sekali terhadap penyakit-penyakit yang bisa saja timbul kapan saja. Pak, tadi sudah kita bahas DB ya Pak ya. DB dengan kriteria yang ada, dan mungkin ini yang perlu kita bahas juga ISPA atau penyakit saat ini yang memang banyak masyarakat yang terserang karena dia betul-betul tidak mengetahui bahwa kenapa kok saya tiba-tiba. Nah mungkin Pak tadi sudah sedikit dijelaskan, tapi mungkin bisa diulas kembali karena ini masih panjang ini musim penghujan ini, dan apa sih kendala-kendala utama yang dihadapi oleh masyarakat di Lombok Tengah ini, kok bisa timbul gejala penyakit musiman ini, dan bagaimana sebenarnya cara-cara yang harus kita lalui supaya penyakit-penyakit musiman ini tidak datang setiap tahun begitu Pak. Mungkin ada sedikit tips mungkin Pak ini yang perlu ini Pak masyarakat tahu. Jadi ini sebetulnya Mbak Sri, jadi penyakit musiman ini kan sebetulnya bisa kita katakan ini penyakit-penyakit yang memang rentan terjadi setiap tahun kan. Jadi musiman ini seperti yang sudah disampaikan tadi, misalnya seperti ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Jadi ini karena kembali lagi ke pola hidup bersih dan sehat kita yang belum maksimal. Jadi bagaimana kita, atau bawaan juga kalau itu jarang. Ini terkait dengan pola hidup bersih. Ya. Kalau kita bisa misalnya kondisi kita tahu sekarang musim hujan, sering makan es, minum es dan segala. Nah ini yang edukasi seperti itu. Udah tahu seperti itu, kita tinggal di rumah yang
sepertinya memang masih belum terstandar karena ventilasi, kemudian ada debu dan yang lain-lain. Kita tidur di situ misalnya, tidak kita rajin membersihnya, ya seperti itulah. Merokok juga. Ya termasuk di situ indikatornya kan. Jadi PHBS itu harus maksimal kita lakukan untuk bagaimana bisa mencegah kemungkinan terjadi penyakit-penyakit seperti itu gitu. Jadi ini yang perlu kita lakukan edukasi ke semua masyarakat kita sehingga bisa kita melakukan pencegahan sedini mungkin. Karena contoh saja di awal musim penghujan ini juga ada juga termasuk kasus-kasus penyakit yang lain. Contoh tifoid, tipes, ya tipes juga banyak karena pola makan, kebersihan makanan itu tidak terjadi kasusnya tipesnya. Jadi seperti itulah yang perlu kita jaga. Belum lagi penularannya juga, penularan sesama keluarga. Karena satu yang tipes nanti adiknya ikut makan samaan juga jadi tipes kan seperti itu. Nah, kasus-kasus seperti itu yang sampai saat ini memang kita butuh kerja ekstra untuk memberikan edukasi ke semua masyarakat kita. Lebih-lebih Lombok Tengah penduduknya lumayan banyak kan dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain, dan alhamdulillah sampai saat ini di semua puskesmas pembantu dan jejaringnya termasuk Polindes dan Posyandu yang ada di tempat kita itu sudah bergerak teman-teman itu untuk memberikan edukasi ke semua masyarakat. Baik ya, artinya di sini bahwa petugas-petugas yang ada di seluruh Kabupaten Lombok Tengah ini sudah mengantisipasi ya. Nah, mungkin kami juga perlu tahu Pak, kantong-kantong rawan di mana DB, ISPA ini kan mungkin ada di Kecamatan Praia mungkin atau di mana, supaya kami juga bisa mengantisipasi apakah DB ini datang impor atau memang datang dari Lombok Tengah sendiri ya. Kalau melihat data Mbak Sri, jadi data kita di tahun 2023 itu angka tertingginya di Kecamatan Praia Timur kasus DBD-nya. Kemudian di 2024 itu di Kecamatan Pujut. Ya, jadi angka tertingginya di Kecamatan Pujut. 2 kecamatan ini yang sampai dengan kalau kita evaluasi di tahun terakhir ini yang tinggi angka kasus DBD-nya. Termasuk juga di Praia yang ranking 2-nya. Jadi kemarin yang di 2023 itu Kecamatan Praia Timur, kemudian Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praia. Kemudian di 2024 itu Kecamatan Pujut, kemudian Kecamatan Praia, malah Kecamatan Praia Timur turun kasusnya. Ya, jadi kalau melihat 2 ranking terbesar itu ya di situ dia. Nah, itu akan ada korelasi antara bagaimana pola kehidupan masyarakat, bagaimana tingkat kebersihan lingkungan masyarakat itu, sehingga kasus itu akan muncul seperti itu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, memang kita harus katakan itu untuk bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita. Karena kalau contoh bicara DBD, nyamuknya itu jangankan kaleng, kan terkenal sampai saat ini bagaimana kita melakukan tata laksana DBD itu dengan 3M itu, menguras, menutup, dan menimbun. Nah, jangankan kaleng, bekas kulit kacang saja kalau tidak dibuang, tidak dibakar, tidak ditimbun, itu nanti ada air, di situ juga bisa terjadi perindukan. Dimanapun ada terkenang. Pokoknya yang penting ada air itu bisa jadi tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti. Jadi hal-hal seperti itu memang harus kita dengan kesadaran kita yang maksimal dan tanggung jawab kita memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga kita yakin ke depannya kalau bisa berjalan maksimal bisa kita cegah. Okay. Nanti jangan sampai terjadi KLB lagi. Lebih-lebih sekarang Mbak Sri, kan orang lagi heboh sekarang bicara terkait dengan HMPV, Human Pneumonia Metavirus. Jadi HMPV itu ini kan demam biasa ya? Iya, gejalanya hampir sama gitu ya. HMPV, Human Metavirus. Kopinya Pak? Iya. Mungkin begini mungkin Pak ya, edukasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ini mungkin perlu pengawalan dari unsur lain mungkin Pak ya. Siap. Apakah ada keterlibatan mungkin teman-teman di luar dari Dinas Kesehatan Pak? Gotong royong dengan pemerintah daerah dalam rangka ada pembersihan lingkungan, Jumat bersih ya, Jumat bersih mungkin. Nah ini Pak Mayuki ini tadi saya dengar bahwa Kecamatan Praia ini rawan. Sementara Pak Mayuki juga tinggal di Kecamatan Praia. Nah ini Kecamatan Praia di puskes mana ini Pak? Apakah puskesmas Praia Kota atau puskesmas
Penaban ini yang menjadi pusat rawan dari DBD ini sendiri, Pak? Kalau di bulan Januari yang tahun 2025 ini di Puskesmas Praia ada kasusnya, kemudian di Puskesmas Sainmual juga ada kasus. Gonjak juga ada. Ya, jadi ada kasusnya kemarin. Alhamdulillah karena kita lebih gampang di kota sebetulnya kalau edukasi, tetapi lebih susahnya kalau diskusinya panjang, karena memang teman-teman masyarakat kita yang di kota kan pemahamannya lebih tinggi kan, jadi motivasi untuk bertanya itu lebih banyak kan, jadi kemampuan kita memberikan pemahaman kepada teman-teman ini harus kuat kan, harus bisa memberikan referensi yang jelas, evidence base yang jelas, sehingga masyarakat itu benar-benar paham kan bagaimana pola tingkah laku pencegahan itu yang akan dilakukan oleh masyarakat. Baik, kita beralih ke Pak Mayuki. Tadi sudah dijelaskan bahwa memang DPR sudah mengalokasikan dana anggaran untuk itu. Tetapi apakah pengalokasian dana itu sudah sejauh ini disurvei atau bagaimana model pola keterlibatan untuk alokasian dana itu sendiri, Pak? Apakah dari laporan yang diterima oleh dinas terkait atau bagaimana, Pak? Kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi, tidak akan bisa cukup, Pak. Tidak bisa cukup. Tidak akan bisa cukup itu anggaran berapapun yang kita lakukan untuk itu. Mulai dari semua sektor yang kita lakukan ini pun juga tidak akan habis-habis selama tidak ada kerjasama yang baik dengan masyarakat di bawah. Oke, sejauh ini kerjasamanya DPR dengan masyarakat di tingkat bawah sudah seperti apa? Kalau kita sudah dari pihak terutama dari DPR itu dengan fungsinya paling tidak penganggaran dan pengawasan itu sudah dilakukan dengan penuh, baik di sarana pendukungnya. Tetapi pola masyarakat kita yang di bawah yang dilakukan dengan situasi kondisi dengan musim tidak memacu dirinya bersatu padu dalam rangka pembersihan lingkungan, kebersihan lingkungan yang kita lakukan. Mana mungkin seperti apa yang disampaikan Pak Kabit itu, kulit kacang saja bisa, apatah lagi kaleng ya, kulit kacang. Masa kita di DPR ini seperti itu kalau tidak kita mulai dengan masyarakat kita semua. Bolehlah kita sekarang ini sudah mulai dengan cara. Kalau dulu saya ingat dari tahun 80-an itu kalau masih MCK dan sebagainya, itu sembarangan tempatnya orang itu buang air besar. Sekarang sudah dengan adanya MCK dan sebagainya tidak terlalu banyak loh kita lihat daripada BBD bau penita. Nah, tetapi kalau sekarang yang kami harapkan kepada terutama dari DPR itu adalah mari kita kerjasama yang baik. Mungkin dari posisi kami di DPR itu kan sifatnya penganggaran dan pengawasan. Oke. Ya. Seberapa banyak anggaran yang disiapkan? Berapapun anggaran yang mau dikeluarkan, selama kita tidak kerjasama yang baik. Contoh, sudah pemerintah daerah melakukan sampai ke paling bawah ke Kadar Posyandu. Mulai dari tadi itu melakukan pengawasan, mulai dari perencanaan untuk menyuntik atau pelayanan kesehatan berdasarkan tanggal dan umur. Iya. Itu akan dilakukan. Itu sudah pelayanan yang luar biasa yang dilakukan oleh kesehatan. Tetapi pola hidup kita sekarang di rumah tidak bersih, tidak sering kerjasama yang baik, atau got-got yang kita punya di sekitar rumah dan sebagainya. Artinya bahu membahu lah kita untuk kembalikanlah sifat gotong royong ini kalau bisa kita lakukan setiap Jumat atau apalah dalam rangka membuahkan terutama yang paling khawatirkan kita itu berlimbah rumah tangga itu yang kita khawatirkan. Yang pertama itu pola sehat itu, yaitu sampah itu harus juga dibuang pada tempatnya. Itu kan pola hidup yang sehat. Yang kedua juga selokan atau apa sebagainya di belakang rumah yang akan tergenang membuat jadi, itu pun juga tidak mungkin dari kita dari kesehatan itu akan melakukan. Padahal melakukan dalam sesuai dengan tugas dan fungsi kita itu sudah kita lakukan dengan penuh. Tapi sekarang tinggal kesadaran kita sama-sama di masyarakat langsung. Paling tidak itu setiap pagi membersihkan apa yang perlu dibersihkan lah. Baik, sahabat PWLT, jadi seberapa banyak anggaran yang akan dianggarkan oleh DPR tidak akan bisa maksimal tanpa kesadaran kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan ini, Pak ya. Baik, kita kembali ke Pak Putra Wangsa. Jadi ini sejauh ini Pak ya untuk menangani penyakit musiman atau penyakit yang ada di Kabupaten Lombok Tengah ini, ada kendala tidak? Di mana kendala-kendala yang dihadapi oleh dinas itu sendiri, Pak?
Mungkin bisa dijelaskan untuk kita bedah bersama bahwa ini loh kendalanya, jadi apa solusinya gitu Pak? Kalau sampai dengan saat ini, sebetulnya Mbak Sri, kita patut berterima kasih terutama ke Pak Adis, Kepala Dinas Kesehatan kita yang alhamdulillah yang saat ini memang respon time-nya cepat. Jadi kami selaku anak buahnya cepat merespon time setiap kegiatan berdasarkan arahan dan petunjuk beliau. Jadi selama ini kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang luar, lintas sektor di Dinas Kesehatan itu alhamdulillah berdasarkan arahan dan petunjuk Kepala Dinas. Contohnya misalnya kita melakukan kegiatan pembersihan pencegahan DBD yang melibatkan teman-teman dari kepolisian, teman-teman dari tentara, TNI, alhamdulillah sudah berjalan. Jadi itu berdasarkan arahan dari Pak Kepala Dinas. Jadi termasuk juga dengan kebijakan-kebijakan yang melibatkan lintas sektor yang lain. Contoh kemarin kita memang sudah mencoba di beberapa tempat itu untuk melibatkan anak-anak sekolah untuk melakukan pemeriksaan jentik berkala. Artinya bahwa di setiap rumah yang ada anak siswanya setiap pagi itu diminta untuk membawa satu gelas air ke puskesmas dan nanti itu akan diperiksa kualitas jentiknya. Jadi dari situ bisa kita mengukur, oh ternyata di wilayah ini tingkat perindukan jentiknya tinggi misalnya. Jadi dari situ program-program seperti itu. Dan kalau kita melihat kendala sampai dengan saat ini sebetulnya ya memang kita belum maksimal memberikan peran yang terbaik kepada masyarakat untuk bisa menyadari bahwa pola hidup bersih dan sehat itu memang sangat penting untuk bagaimana meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat. Itu yang paling penting, karena kalau sudah pola hidup bersih dan sehat itu bisa diterapkan oleh semua tataran masyarakat itu dari level yang paling bawah sampai paling atas, saya yakin sebetulnya penyakit-penyakit seperti penyakit-penyakit musiman ini akan bisa turun dengan sendirinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini akan kembali lagi ke sana, ke pola perilaku, kemudian hidup sehat ya. Iya. Karena kenapa saya katakan demikian seperti itu? Contoh pola makan kita tidak baik. Itu juga banyak sekali faktor risiko yang akan mengakibatkan faktor-faktor penyakit di dalam tubuh kita. Memang itu ada korelasinya, ada hubungannya antara tingkat pemahaman masyarakat, tingkat pemberian edukasi kepada masyarakat terhadap angka kejadian kasus-kasus penyakit seperti penyakit musiman ini. Jadi ini yang perlu dan itu sudah kita lakukan. Penggalakan, kemudian dari Dinas Kesehatan, Ketua mohon izin, jadi kita sudah bersurat juga ke semua kecamatan terkait dengan bagaimana pencegahan penyakit-penyakit yang berpotensi terjadi KLB di musim penghujan, termasuk diare, termasuk penyakit-penyakit lain. Kalau penyakit yang tadi yang terkait dengan penyakit impor itu sebetulnya malaria. Pada malaria itu kita sudah eliminasi, tidak boleh ada kasus malaria muncul lagi di sini yang orang Lombok Tengah yang kasusnya ada di Lombok Tengah. Tapi kebanyakan kasus kita memang dari beberapa tahun terakhir itu kasus impor. Jadi orang Lombok Tengah yang bekerja di Kalimantan, bekerja di Papua, di PT Freeport, mungkin dia bekerja di situ di hutan-hutan itu kena sama malaria, datang ke sini, di sini diperiksa, di sini positif. Jadi itu yang terjadi kasus malaria misalnya seperti itu. Jadi kalau kasus-kasus yang lain alhamdulillah bisa kita tangani. Tetapi memang kembali lagi begitu. Jadi tingkat pemahaman masyarakat itu yang perlu memang kita bagaimana memberikan edukasi sehingga dia tidak ribut. Yang jadi bikin ribut ini kan biasanya kan karena sekarang ini media. Masyarakat di mana-mana di dataran paling bawah juga bisa pencet HP kan, di Facebook segala. Padahal itu tidak seperti itu sebetulnya. Bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pemerintah daerah, Pak Bupati, Wakil Bupati, Pak. Bagaimana dengan dukungan APBD 2 sendiri Pak untuk mengatasi ini, untuk bisa memberikan layanan prima kepada masyarakat ini Pak? Kalau bicara PBD, kita sebetulnya kalau bicara ini kan sekarang sudah dibalik berdasarkan arahan Pak Bupati dan Wakil Bupati, Pak Kadis itu kan arahan kita sudah terbalik sekarang. Bicara capaian kinerja dulu baru kita bicara uang. Jadi kan alhamdulillah dengan kebijakan itu sebetulnya sisi positif di penganggaran. Kenapa karena kita bicara capaiannya dulu, ini yang ingin kita capai, baru kita bicara. Kalau dulu kan terbalik, saya punya uang sekian, ini yang harus saya capai katanya kan. Kalau sekarang enggak, dibalik lagi kan, capaian dulu baru
ngitung uangnya gitu. Capaiannya sekarang misalnya angka penurunan angka DBD di Kabupaten Lombok Tengah dari Kinerjanya berarti ya. Kayak BPJS sudah itu ya. jadi dibalik Kinerjanya. sekarang, alhamdulillah itu berdasarkan arahan Pak pimpinan, Pak Kades, kemudian lebih-lebih pada pimpinan daerah, Pak Bupati dan Wakil Bupati selama ini memberikan arahan itu, sehingga kita di OPD itu mindsetnya juga berubah gitu, memikirkan sesuatu capaian, baru kita pikirkan biayanya kan. Jadi dulu kan biasanya kita dipatok, pagu sekian, ya udah selesai. So, artinya sekarang tidak dipatok dana, tapi kinerja. Iya, alhamdulillah kinerja yang dipatok. Kita kembali ke Pak Mayuki. Mungkin ini ada harapan tidak kepada Dinas Kesehatan untuk bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sendiri, Pak? Mungkin. Oke, terima kasih. Kalau kita melihat peningkatan pelayanan, saya sudah merasa bersyukur lah ya dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah itu. Dengan adanya P3K ini sudah luar biasa juga ya, salah satu bentuknya mengisi sesuatu pos yang tidak ada sarana tenaga aktifnya yang di beberapa pos-pos yang dibutuhkan. Ini adalah salah satu dukungan yang pertama yang selama ini, bahwa yang selama beberapa waktu itu menjadi keluhan, bahwa petugasnya, pelayan kesehatan itu kekurangan tenaga dan sebagainya. Yang ketiga yang menjadi masalah adalah APBD ya, tidak mampu membayar tenaga dan honor. Ini yang sering muncul dari keluhan-keluhan yang membuat segala sesuatu yang ada terhadap kurang pelayanan itu seperti itu. APBD. Dari dulu APBD ya. Nah, jadi apa? Pertama, kekurangan tenaga. Yang ketiga, tidak ada dana untuk memberikan honor. Itu keluhan dari dulu yang selama ini kan. Nah, alhamdulillah sekarang dengan adanya P3K yang dibutuhkan dan diusulkan sudah berapa persen sekarang, menjadi salah satu tolak ukur kita sudah memulai. Walaupun P3 itu beban daerah, bukan beban pusat. Beban daerah, betul. Hanya sekarang ini kita ini tidak menjadi kebijakan itu datang dari pusat P3K ini, tetapi menjadi beban daerah dalam segala, karena dia kontraknya adalah dengan pemerintah daerah, maka yang menggaji adalah daerah. Ini salah satu bentuk menjadi kesepakatan kita terhadap rencana untuk bagaimana pelayanannya kita secara maksimal. Artinya di sini ada tersendat sedikit terkait dengan dana tadi mungkin Pak ya, untuk meningkatkan pelayanan publik kita. Iya. Bisa jadi kalau itu seperti itu, karena pertama adalah siapa yang akan melayani yang begitu banyak orang yang dilayani terhadap penyakit ini, karena kita punya tenaga terbatas. Terus kedua, kita mau kontrak tenaga itu tidak ada dana, itu kan selalu karena terbatas kita tujukan. Tetapi dengan adanya kebijakan pusat, kebijakan memberikan kita kuota P3K walaupun daerah yang membayar. Tapi ini adalah satu komitmen. Nah, kita apapun alasan anggaran itu, DPR itu adalah di sana. Nah, oleh karena menjadi harapan DPR pada saat ini adalah manfaatkanlah sebaik-baik mungkin sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka memberikan pelayanan maksimal sesuai dengan kebutuhan yang ada, baik itu tingkat bawah sesuai dengan tempat yang sudah ditetapkan. Dan harapan kami pun juga sebagai salah satu, terutama di DPR ini salah satu mitra kerjanya adalah Dinas Kesehatan maupun rumah sakit ini, P3K yang ada ini mari kita maksimalkan, fungsikan sebaik-baik mungkin dalam rangka pelayanan dasar kita ini betul-betul maksimal, supaya apa menjadi hajat hidup orang banyak ini menjadi masyarakat yang sehat, yang bersih. Karena seperti apa yang direncanakan itu, SPM itu standar pelayanan masyarakat itu untuk menjadi pelayanan dasar yang sudah dialokasikan mulai dari program pemerintah berdasarkan PMK 212 itu sudah kita lakukan dari tahun 2023, 40% itu untuk kesehatan,
ya 20% itu untuk pendidikan dan 40% untuk umum. Sekarang lagi berubah, 20% untuk kesehatan, 40% untuk pendidikan. Itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ini adalah tiada lain pelayanan untuk masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, sahabat PWLT, jadi kita sudah mendengarkan tadi Pak Mayuki bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, P3K ini perlu difungsikan dengan maksimal. Iya. Jadi P3K yang sudah diterima kemarin ini harus betul-betul difungsikan baik. Sahabat PWLT, ternyata 1 jam ini sudah mau habis waktunya ya. Jadi mungkin dari penjelasan Pak Kabid P3KL tadi, Pak Putra Wangsa dan Pak Mayuki, bisa kita tarik kesimpulan bahwa di musim hujan ini terdapat penyakit musiman yang selalu datang setiap tahun, baik itu DBD, ISPA maupun penyakit diare lainnya. Kemudian bagaimana untuk mengatasi ini, perlu ada edukasi, kerjasama dengan semua unsur terkait. Jadi tadi Pak Mayuki, salah satu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Ketua Komisi 4, berharap bahwa untuk mencegah timbulnya penyakit musiman ini juga masyarakat perlu diberikan edukasi. Kemudian unsur terkait juga perlu dilibatkan. Nah, bagaimana penyakit ini bisa dieliminasi, bisa dicegah? Jadi ada beberapa tadi sudah dijelaskan bahwa harus hidup sehat, harus berperilaku pola hidup sehat dan tidak makan sembarangan pada saat musim hujan ya. Ini tadi sudah dijelaskan, dan terima kasih kepada 2 narasumber yang sudah hadir di hadapan kita. Sahabat PWLT, kita sudah sampai di penghujung acara ini, dan mohon maaf jika di kesempatan kali ini saya tidak bisa membacakan pertanyaan-pertanyaan dari luar karena waktu yang tidak memungkinkan, dan mohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.